bila kebatilan merajalela. Apa sebetulnya yang maksud dengan ikhwatul iman? Secara sederhana, makna ikhwatul iman kan saudara seiman. Ikhwan artinya ikhwan fil iman, saudara seiman. Jadi kata idofat di sana mengandung makna kata sambung yang dihilangkannya adalah fi, artinya sama-sama satu saudara dalam keimanan. Kemudian disingkat ungkapannya menjadi ikhwatul iman. Baiklah, mungkin juga termasuk saya, termasuk juga asatid seringkali menyapa jamaahnya sama juga dengan ikhwatul iman, saudara seiman. Lalu apa yang menarik dan apa yang istimewa dari pernyataan itu? Maka yang paling mudah untuk kita ingat ungkapan ikhwatul iman atau ukhuwah itu, pertama kita bisa langsung merujuk pada sentral ajaran Islam, pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran, bahwa ternyata itu adalah bersumber dari bahasa wahyu dan bahasa dalil yang tinggi. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Panjang ayat itu, bahkan kelanjutannya adalah kalimatnya fattaqullah la'allakum turhamun. Kalau kita bisa mengungkap ya apa yang terkandung dalam ayat itu, maka mungkin kita bisa menemukan benang merah kenapa kemudian itu menjadi moto, menjadi ungkapan yang sangat kental dalam iman kita dengan pengucapan ikhwatul iman. Padahal kalau kita kemudian gali kembali dari makna yang sebenarnya, kata-kata innamal mu'minuna ikhwatun sebetulnya itu masuk dalam kategori ungkapan khusus, dalam kategori ungkapan hasar dan istilah santri itu sudah ungkapan yang membatasi, ungkapan yang menghususkan, tidak berlaku untuk yang lain. Seperti halnya ketika kita menemukan kata-kata innama di tempat yang lain, ketika Allah menyebutkan innama harrama alaikumul maitata, maka tujuan ayat itu yang mengatakan bahwa hanyalah yang diharamkan itu ini, yang lain tidak. Sudah kepada membatasi kata-kata innama itu. Bahwa innamal mu'minuna ikhwatun itu ternyata artinya yang benar adalah hanyalah orang-orang mukmin yang bisa bersaudara gitu kan. Artinya ungkapan ini ingin membatasi, tidak berlaku untuk yang lain. Hanyalah atas dasar keimanan orang akan bisa mewujudkan persaudaraan gitu. Maka ketika sudah menyebutkan hanyalah, di satu sisi tentu menutup ruang apapun dalam bentuk persaudaraan selain keimanan. Di sisi lain menggambarkan bahwa makna persaudaraan bisa berarti banyak. Ketika Al-Quran membatasi hanya itu, berarti sebetulnya yang lain ada, tapi tidak diakui oleh Al-Quran. Sama halnya ketika Rasulullah mendakwahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, artinya pada saat itu atau pengakuan orang itu akan berhadapan dengan orang-orang yang menganggap Tuhan itu banyak gitu. Karena itu sasarannya kepada tauhid, memahasucikan atau memahaesakan, mentauhidkan, mensatukan Allah. Maka menggunakan kata-kata hasar la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika innamal mu'minuna ikhwatun pun sama ya, jadi Al-Quran ingin menyatakan bahwa tidak ada bentuk persaudaraan apapun yang bisa menjamin terwujudnya persaudaraan kecuali hanya atas dasar keimanan gitu, maknanya seperti itu. Oleh karena itu maka ungkapan ikhwatul iman itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan dan kenyataan yang harus dibuktikan bahwa kita ini meyakini bahwa persaudaraan yang kita bangun atas dasar keimanan. Bismillahirrahmanirrahim sampai saat